Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Zarfanat Moko dari kelompok 3 yang akan menjelaskan bahaya sinar gamma terhadap lingkungan. Jadi pertama latar belakangnya, sinar gamma sebenarnya hampir sama dengan sinar X, hanya saja sinar X lebih lemah. Sinar gamma ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif. Sinar gamma adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Untuk itu perlu adanya detektor. Detektor yang digunakan adalah NAL. Detektor ini digunakan juga untuk sinar X. Hanya saja detektor untuk gamma lebih tebal sedikit. Cara kerja dari detektor ini adalah apabila sinar gamma mengenai detektor, maka akan terjadi 3 efek, yaitu bentukan pasangan. Efek fotolistrik terjadi apabila ada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K dari sebuah atom, maka elektron tersebut akan kosong sehingga akan diisi oleh elektron dari kulit yang lain. Transisi ini yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Efek Compton adalah efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar dari suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil sehingga sama dengan elektron bebas. Apabila sinar gamma memancar ke elektron bebas, maka akan terjadi hamburan yang disebut hamburan Compton. Sedangkan efek bentukan pasangan terjadi ketika sinar gamma melaju di dekat inti atom sehingga akan terbentuk pasangan positron dan elektron. Syaratnya tenaga sinar haruslah cukup. Dari ketiga efek tersebut, efek Compton lah yang paling kuat. Hal ini diakibatkan karena tenaga yang digunakan untuk melepas elektron juga lebih besar. Dan dari ketiga efek tersebut menghasilkan sintilasi atau pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini akan diteruskan ke fotokatoda yang dapat menguraikan cahaya ini menjadi elektron-elektron. Elektron ini masih lemah, maka harus dikuatkan lagi dayanya oleh pre-amplifier dan dikuatkan pulsa dengan amplifier. Lalu elektron tadi dimasukkan ke PMT yang terdiri dari tegangan bertingkat dan banyak katoda. Keluaran dari PMT menjadi berganda, kemudian melalui counter nilai cacahnya dapat diketahui. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian sinar gamma? Yang kedua, apa keuntungan dari sinar gamma? Dan yang ketiga, apa bahaya sinar gamma? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui definisi sinar gamma, keuntungan sinar gamma, dan bahaya sinar gamma. Kegunaan penelitian agar kita mengetahui dan bisa menggunakan definisi sinar gamma, keuntungan sinar gamma, dan bahaya dari sinar gamma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Salsabila dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu saya ingin menjelaskan di sini bab 2. Definisi sinar gamma. Menurut Abdullah, sinar gamma adalah cahaya yang tidak tampak dan tidak bisa dideteksi oleh manusia. Sedangkan menurut Untoro, cahaya gamma merupakan gelombang elektromagnetik salah satu jenis dengan sinar X, tetapi mempunyai panjang gelombang sangat pendek berkisar antara 1,3–10 A. Ditemukan oleh Paul. Lambang tidak bermuatan listrik karena itu tidak dapat diperbolehkan oleh medan magnet. Daya tembus sangat besar, hanya dapat ditahan oleh selapis baja atau beton dan dapat mengionkan materi yang dilalui tetapi tidak sekuat sinar alfa atau beta. Menurut Dato, cahaya gamma adalah gelombang elektromagnetik. Masing-masing gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi berbeda tetapi kecepatan perambatannya sama. Sedangkan menurut Indrajit, cahaya gamma adalah sinar yang panjang bergelombang serta pendek. Yang kedua adalah manfaat sinar gamma. Pada bidang teknologi, terutama teknologi pangan, masalah utama yang dihadapi oleh produk bahan pangan di Indonesia adalah tingginya kerusakan pasca panen, termasuk akibat pencemaran mikroorganisme dan serangga perusak. Untuk mengatasinya perlu dilakukan pengawetan bahan makanan, diantaranya menggunakan radiasi sinar gamma dari isotop CO60. Radiasi ini dapat dimanfaatkan untuk aspek lain, misalnya membunuh serangga atau hama di dalam gudang penyimpanan, menunda pertunasan umbi-umbian, menunda kematangan berbagai jenis buah, mempercepat
keempukan sayuran kering dan kedelai, serta membasmi cacing pita dan cacing gelang. Yang ketiga ada bahaya sinar gamma, yaitu radiasi gamma mulai giat diteliti selama Perang Dunia Kedua sehingga menghasilkan senjata pemusnah massal atau nuklir. Dari ledakan nuklir yang pernah terjadi, sinar gamma merupakan efek yang paling besar yang dihasilkan oleh sebuah ledakan nuklir. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Toreo Bahara. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Kedua, tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum adalah di bawah ini. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Metode ini yang kami gunakan dalam penelitian kelompok kami kali ini. Bab 4. Paparan data dan temuan penelitian. Sinar gamma akan membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Mereka seringkali didefinisikan bermula dari energi 10 keV atau 242 EHz per 124 pm. Meskipun radiasi elektromagnetik dari sekitar 10 keV sampai beberapa ratus keV juga dapat menunjuk kepada sinar X keras. Perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan fisikal antara sinar gamma dan sinar X dari energi yang sama. Mereka ialah dua nama untuk radiasi elektromagnetik yang sama. Sama seperti sinar matahari dan sinar bulan, ialah dua nama untuk cahaya tampak. Sejarah gelombang gamma. Definisi. Sinar gamma sebenarnya hampir sama dengan sinar X, hanya saja sinar X lebih lemah. Sinar gamma ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif. Sinar gamma adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Untuk itu, perlu adanya detektor. B. Sosok yang terkait sinar gamma. Pertama kali diamati pada tahun 1900 oleh ahli kimia Francis Paul Villard saat menyelidiki radiasi dari radium. Selanjutnya, ahli kimia dan fisikawan Selandia Baru Ernest Rutherford mengusulkan nama sinar gamma karena mengikuti urutan alfa. Nama saya Bunga Lintang dari kelompok 3, ingin melanjutkan materi teman saya. Sinar gamma sebenarnya hampir sama dengan sinar X, hanya saja sinar X lemah. Sinar gamma terjadi karena terdapat proses nuklir atau subatomik lainnya, misalnya penghancuran elektron positron. Sinar gamma tidak dapat ditemukan pada sembarang tempat karena hanya dapat terjadi akibat proses nuklir atau subatomik lainnya. Sinar gamma adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Untuk itu, perlu adanya detektor. Penggunaan sinar gamma pada bidang teknologi pangan. Masalah utama yang dihadapi oleh produk bahan pangan di Indonesia adalah tingginya kerusakan pasca panen, termasuk akibat pencemaran mikroorganisme dan serangga perusak. Untuk mengatasi perlu dilakukan pengawetan bahan makanan, diantaranya menggunakan radiasi sinar gamma dari isotop Co-60. Radiasi ini dapat dimanfaatkan untuk aspek lain, misalnya membunuh serangga atau hama gudang penyimpanan, pentunasan umbi-umbian, menunda kematangan berbagai jenis buah, mempercepat kempukan sayuran kering dan kedelai, serta membasmi cacing pita dan cacing gelang. Kesimpulannya, sinar gamma merupakan sinar yang termasuk tidak bisa dilihat oleh mata. Melihatnya perlu menggunakan detektor. Sinar gamma terjadi karena terdapat proses nuklir atau subatomik lainnya, misalnya penghancuran elektron positron. Sarannya untuk mengatasi masalah di bidang teknologi pangan di Indonesia seperti masalah pasca panen dan lain-lain harus menggunakan radiasi sinar gamma dari isotop Co-60 dengan cara pengawetan makanan. Terima kasih.